Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah yang berjudul Pembelajaran Bahasa Indonesia terhadap Kemampuan Siswa SMA dalam Menulis Cerpen. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Nisrina Isma Rafifa, dengan NIM akhir 32. Kemudian ada Amira Putri Faizeti dengan NIM akhir 39. Dan yang terakhir ada Ahmad Hilmi Rabbani dengan NIM akhir 34. Pada materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu pendahuluan. Penggunaan bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya. Di samping itu, mengikuti kaidah atau aturan yang benar dan berlaku, ragam bahasa baku digunakan di forum ilmiah. Sebaliknya, ragam tidak baku digunakan di forum tidak resmi. Ragam bahasa anak muda digunakan di forum anak muda, ragam bahasa pasar digunakan di pasar. Cerpen adalah cerita prosa fiksi pendek tentang satu hal yang bersifat imajinatif. Namun seringkali cerpen dianggap cerita yang benar-benar terjadi. Pembelajaran menulis cerita merupakan salah satu kompetensi yang diajarkan kepada siswa. Cerpen diciptakan terutama untuk hiburan, walaupun banyak juga melukiskan kebenaran, berisikan pelajaran atau moral, atau bahkan sindiran. Cerpen adalah salah satu jenis karangan prosa fiksi. Jenis prosa yang lain adalah novel, cerita bersambung, dan roman. Sebagai sebuah karya kreatif, prosa dalam hal ini, cerpen mempunyai unsur-unsur yang membangun dari dalam fiksi itu sendiri, yaitu unsur ekstrinsik. Pada pemateri kedua akan dibacakan oleh Amira Putri Faizeti. Kepada Amira dipersilakan.
materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hilmi. Kepada Hilmi dipersilakan. Ke kosakata dalam menulis Jerman, berdasarkan penelitian yang sudah kita paparkan di slide sebelumnya, kosakata atau bahasa dalam penulisan cerpen juga ada manfaat lainnya, yaitu berdasarkan kajian sosiolinguistik menurut Outman saat 1992-86 dibagi dalam 6 manfaat ekspresif, dapat mengekspresikan perasaan pembaca, direktif, dapat meminta seorang untuk melakukan sesuatu. Terus ke kaidah penulisan. Kaidah penulisan dalam membuat cerpen adalah aspek berhasil yang mempengaruhi mutu sebuah karya sastra, baik dari segi bahasa, struktur, maupun penyampaian ide. Cerpen sebagai jenis fiksi menuntut penggunaan bahasa yang tepat, pemilihan kata yang sesuai, penempatan tanda baca yang benar, serta penyusunan paragraf yang sistematis agar alur cerita dapat dimengerti dengan jelas oleh pembaca. Selain itu, penerapan aturan penulisan yang tepat juga berkontribusi dalam menciptakan suasana menjelaskan karakter tokoh dan memperkuat pesan atau amanat yang ingin disampaikan oleh penulis. Oleh sebab itu, memahami dan menerapkan kaidah penulisan saat menulis cerpen adalah hal yang sangat penting, terutama bagi penulis yang baru mulai atau belajar, karena kaidah ini menjadi dasar utama untuk menghasilkan cerpen yang tidak hanya menarik secara visual, tapi juga memenuhi aturan bahasa dan kaidah penulisan yang berlaku. Terus, pengaruh kegiatan membedah buku karya orang lain terhadap kemampuan dalam membangun karakter penokohan yang kuat dan realistis dalam penulisan cerpen. Dalam bidang pendidikan, aktivitas membaca adalah hal yang sangat penting, karena melalui kegiatan ini anak-anak dapat mengasah keterampilan mereka baik secara fisik maupun mental. Saat anak-anak terlibat dalam membaca, mereka sedang mengembangkan kemampuan berpikir serta fisik. Di samping itu, mereka juga belajar untuk memahami isi dari teks yang dibaca. Melalui membaca, anak-anak melatih kemampuan membaca, pendengaran, dan juga berbicara. Hal ini sejalan dengan pendapat Susanti 2002 yang mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menjelaskan bahwa membaca adalah proses melihat dan memahami apa yang tertulis dengan mengucapkan atau hanya membacanya dalam hati. Saipudin 2020. Kesimpulannya adalah, dari penjelasan tadi adalah membaca memiliki peranan yang sangat vital dalam pendidikan, karena selain melatih kemampuan mental dan fisik, anak juga memperdalam pemahaman mereka terhadap isi, struktur, dan arti dari suatu tulisan. Melalui kegiatan membaca yang mendalam dan analitis, pembaca dapat memahami karakter dari tokoh, jalannya cerita, serta pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dengan lebih kriteria dan menyeluruh. Di samping itu, membaca karya orang lalu memberi peluang bagi pembaca, terutama para calon penulis, untuk mengevaluasi dan merenungkan karya mereka sendiri, sehingga mendorong proses belajar dan mengembangi keterampilan menulis. Oleh karena itu, membaca bukan hanya sekedar aktivitas untuk menerima informasi, tetapi juga merupakan sarana yang sangat penting untuk
meningkatkan kemampuan berpikir, penghayatan sastra, dan kualitas karya tulis secara berkelanjutan. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, akhirnya Maaf ya, itu langsung ada dikirim tulisan ya. yang kecil.